Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sampailah kita kepada rangkaian kegiatan daurah selama kurang lebih 12 hari yang telah kita lalui bersama. Hingga tibalah pada saatnya pada malam hari ini kita melaksanakan penutupan kegiatan daurah penguatan hafalan Al-Quran bagi para santri pondok Tahmilul Quran dan Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Asyarul. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Tidak suka? Marah. La taghdab walakal jajah. Coba itu dipraktikkan. Tidak sombong berarti harus bertawadu. Apa? Tawadu. Tawadu itu merendah. Semakin kita tawadu, Allah tuh semakin suka. Malah justru diangkat derajatnya. Penghafal Al-Quran tawadu, masya Allah mulia. Memang yang dibawa Al-Quran dan begitu sifatnya baik. Karena seorang penghafal Al-Quran itu harus rapi, terkhususnya bilkhusus ketika menghafal Al-Quran, ketika sholat, sesinya di kemudian manfaatkan waktu sebaiknya, khususnya Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita bertemu karena Allah yang mengatur. Kita bisa bertatap wajah satu persatu, modelnya beda, pecinya beda, cara langkahnya beda, pilihan kosakata lisannya yang tak bertulang beda, tapi semuanya perbedaan yang sama ini Allah buatkan di tempat ini untuk kita bertemu. Yang paling mahal dari apa yang kita lalui dalam daurah ini bukan makannya, bukan ilmunya juga yang paling mahal, tapi yang paling mahal adalah pertemuannya. Akan pernah ada gantinya. Yang pertama adalah pertemuan dengan seorang ayah. Ya hampir tidak melerai cara kita dalam setiap hari. Ya hampir tak bertanya makan atau belum. Ya memang hampir tak bertanya apakah kita sedang sholat atau tidak. Karena semua itu ada sosok yang bertanya terkait kebutuhan ini, tapi ia membanting tulang di belakang pundak kita untuk bisa ke tempat ini. Dialah seorang ayah. Pertemuan dengan ayah menjadi pertemuan yang boleh jadi ialah yang pertama kali diambil oleh Allah untuk berpisah. Karena seringkali badannya yang luar biasa mencari biaya, ya harus terjatuh. Karena seringkali matanya yang sebenarnya ngantuk, ia paksa untuk mendapatkan sesuatu untuk anaknya. Badannya yang lelah, kakinya yang sudah gemetar, matanya yang sudah mulai sayup, kepalanya yang terkadang pusing dan berputar, bahkan badannya yang sudah mulai membungkuk. Tidak pernah ia keluhkan kepada anaknya demi satu harapan, pertemuan dengan Yang Maha Kuasa. Ia ingin bertanggungjawabkan ini. Artinya apa? Pertemuan ini mahal sekali. Saking mahalnya pertemuan ini, Anda tak pernah tahu dan meyakini apa iya pulang dari tempat ini kau masih bertemu dengan ayah. Apa iya? Kalau kamu tidak yakin, tidak ada
keuangan yang ia berikan, ini engkau mampu tertawa. Bahkan betapa sering kau lalaikan sholat di balik perjuangan yang luar biasa yang belum tentu kau minta maaf padanya setelah pulang dari tempat ini. Jangan-jangan hanya suaranya terdengar oleh kamar ini, atau jangan-jangan terakhir kali kemarin ketika ia mengatakan semangat, itu adalah kata semangat untuk terakhir kali buat kamu. Pertemuan dengan teman sekali. Saking mahalnya engkau punya duit sebanyak apapun, tak akan pernah bisa membeli sebuah kata semangat lagi dari seorang ayah. Siapapun dia, mau ayah kamu hari ini usianya berapa, apapun pekerjaannya, dia berjuang untuk teman-teman ada di sini. Maka kata Imam Ghazali, teman-teman, salah satu anak yang tidak pernah tahu untung adalah mereka yang diberi kesempatan oleh ayahnya, tapi yang mampu tertawa, melalaikan ibadahnya, semangatnya hilang, sementara ayahnya tidak boleh berhenti semangat mencari nafkah. Kau bayar dengan apa untuk ayah? Kau mengikrarkan di dalam lagumu tadi yang kita ambil, kuputuskan ingin menjadi hafid Al-Quran. I love you Abi, I love you Ummi. Ini lipstick, lifestyle in your mouth. Ataukah ini actionnya kau akan tunjukkan cinta itu dengan doa yang tidak akan pernah menertawakan keadaan? Ataukah kamu akan mengirimkannya dalam bentuk segala bacaanmu? Ya Allah, hari ini aku baca Al-Muluk, mau tidur ya Allah, kirimkan ya Allah pahala surat Al-Muluk ini, ketenangan jiwa ayahku, ketenangan jiwa dan pikirannya, lancarkan hidupnya ya Allah. Kalau huruf Al-Muluk ini yang 30 ayat ada 2000 huruf ya Allah, 2000 kali lipat kirimkan keberkahan untuknya ya Allah. Bukan apa yang kamu ambil, bukan tawa yang kamu ambil, bukan kalimat tidak sopan yang kamu keluarkan dari sana, bukan keluh yang keluar dari mulutmu, tapi apa? Pandangan mata yang boleh jadi itu terakhir kali kalian pernah bertemu, dan hari ini boleh jadi naudzubillah yang kita dengar kalimat apa? Kalimat perpisahan. Ini satu. Ada ibu yang kedua. Ibu sebandel-bandelnya kamu dia menyenangkan. Ada mungkin yang diantara kamu ketika mau datang ke tempat ini dalam keadaan sebenarnya tak mampu ibu mengangkatkan, tapi karena keinginan kamu yang paling besar, ibu mengatakan tenanglah, kamu pasti berangkat. Boleh jadi ada di antara kamu yang hendak mau berangkat ke tempat ini. Saat itu engkau mengatakan, ibu, aku ingin ikut daurah ke Jakarta. Dalam hati ibu, ia mengelus dalam dadanya, Tuhan, aku tak ingin menunjukkan kelemahanku pada anakku, Tuhan. Lalu ia mengatakan, baiklah, tenang, kamu pasti berangkat. Tapi dalam sepi malamnya, dalam keluh tidurnya, di dalam tamak bola matanya yang sudah boleh tertutup, ada bayangan dari mana aku dapatkan biaya anakku. Teman, ini perpisahan boleh jadi terjadi. Boleh jadi WA kamu yang kemarin saat menyapa ibu yang terakhir kali. Boleh jadi pesan kamu mengatakan mama itu yang terakhir kali. Kamu gak boleh menafikan itu. Bagaimana bila kamu pulang nanti ke rumahmu, biaya besar, tapi kamu tunjukkan kepada ayah dan ibumu, ayah, ibu, nilai yang kau berikan kepadaku ini, aku dapatkan nilai dorahu dengan 20 nilainya. Apa itu yang kau tunjukkan? Apa itu? Dan kau bawa sertifikatnya dengan nilainya, ayah, ibu, engkau memberikan aku perjuangan luar biasa, engkau beri aku biaya besar sampai ke ibu kota Jakarta. Kini aku
membawa nilai kepada ayat 50 dari 100. Apa yang kau bawa? Kalau masih ada yang merasa kemarin betapa rendahnya nilai ini, apakah kamu tidak malu untuk pulang bertemu ayah ini? Apa yang kau bawa? Apa yang kau banggakan? Tawa yang mana? Foto yang mana kau banggakan? Tidak akan bermanfaat sedikit pun. Satu-satunya yang paling bermanfaat adalah perjuangan yang tidak disia-siakan. Satu-satunya yang paling bermanfaat adalah ketulusan doa tanpa mereka ketahui. Engkau panjangkan doamu di tempat ini, engkau musafir, doamu dikabulkan oleh Allah untuk mereka. Pertanyaannya, sudah berapa kali kamu tahajud di tempat ini dan kamu doakan ayah dan ibumu? Bila itu tidak ada, percuma engkau ikut Allah. Itu yang kedua, ibu. Ada yang ketiga, mereka yang berperan untuk menyiapkan semua strategi keberangkatan agar kau selamat. Semua yang berperan, dari gurumu, dari semua orang, harus terpisahkan gurumu dengan keluarganya. Lihat guru kita saja, bukan beliau yang mau ke sini, bukan beliau yang mau belajar, bukan beliau yang mau ikut daurah. Tapi karena ketulusan hati dan jiwanya dari anak muridnya suatu hari, bukan rupiah yang diharapkan, tapi doa yang diharapkan. Tapi seringkali perintahnya dibantah, tapi seringkali sapaan yang kau acuhkan, tapi seringkali kau berpapasan dengannya tanpa salaman. Teman-teman, engkaulah penyebab semua yang datang ke tempat ini, 25 orang itu, engkau yang menjadi penyebab beliau terpisah dengan keluarganya. 1 bulan penuh beribu dari tahan, tertikam jauh dalam hatinya. Demi apa? Demi ketulusan mendampingi. Ketulusan mendampingi. Subhanallah. Ini kedua, guru. Siapa mereka? Yang keempat, teman-teman semuanya, yang paling mahal dalam pertemuan kita dengan siapa? Selain ayah, selain ibu, selain guru, siapa? Sosok orang-orang yang berperan dalam hidup tapi tak tampak oleh matamu, yang memasakkanmu sarapan, yang menyiapkan air minum kau tak tahu di mana dibelinya, memastikan air minum itu tak ada racunnya, memastikan masakan itu tak ada kotorannya, memastikan tempat yang akan engkau makan itu semuanya steril dari semua yang mudaratnya. Sampai hari ini engkau masih bisa tegak untuk tertawa. Hadirin, terkadang memang pertemuan dan tempat baru seringkali melalaikan kita, sampai akhirnya kita mengeluhkan keadaan. Seringkali kadang-kadang belum apa-apa, baru sampai 2-3 hari yang kau tanya mana remote AC, padahal mungkin kau yang belum berniat carinya, tapi kau telah keluhkan dengan satu dosa yang amat panjang. Engkau melukai hati orang yang tulus. Engkau boleh jadi melukai orang yang telah tulus hati dan pikirannya, tapi engkau lukai hanya sekedar dengan kata-kata. Teman-teman, tembok ini, lantai ini, daun yang ada di luar, semua menjadi saksi bisu akan perjuanganmu tadi. Bagaimana engkau datang dahulu, semua direkam oleh mereka. Engkau ucapkan kata-kata, ia simpan untukmu. Engkau berdoa di balik tembok ini, ia simpan untukmu. Tak ada satu kenyataan di mana kau lewat, kecuali semuanya akan kembali kepada diri sendiri. Saya berpesan untuk pribadi kita semuanya, kawan-kawan, tak ada yang menjaminkan kita bertemu kembali. Saya ingin memastikan wajah ini adalah sehat,
Setelah itu urusanmu ya Allah. Saya hanya sekedar di malam hari ini ingin melihat bahwa Engkau masih bisa menggoyangkan kaki, Engkau masih bisa terkadang senyum, Engkau terkadang masih bisa menggerakkan kepala. Selepas itu kita berpisah. Urusanmu ya Allah. Urusanku itu tersudah. Tapi urusan kesalahan dan dosa, urusanmu dengan aku di hari kiamat. Tapi urusan setiap keburukan, urusan kita di hari kiamat. Urusan kotor yang kita buang begitu saja, urusan kita pada hari kiamat. Ketika kita melakukan satu hal yang melukai siapapun, urusan kita makin panjang di hari kiamat. Tapi saya meyakini, karena antum adalah talibul ilmi, karena antum adalah pelajar ilmu, semoga Allah memaafkan dosa dan kesalahan kita semuanya. Kawan, malam ini we have to start from zero again. Ya, malam ini kita mulai kembali dari nol. We have to start from zero. Tak ada dosa antara kamu dengan kita semuanya. Tak ada dosa antara kamu dengan semua yang ada di sini. Semua adalah media pembelajarannya. Kalau kamu lihat kotor, itulah proses belajar. Bagaimana kotor itu agar tidak kotor. Kalau kau melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang keren, sesuatu yang masya Allah, sesuatu yang menyenangkan, atau sesuatu apapun yang menakjubkan hati dan pikiranmu, that all just lesson for you. Semua itu adalah pelajaran untukmu. Lalu kenapa menyimpan kesal? Lalu kenapa menyimpan kecewa? Lalu kenapa menandai kesalahannya? Alasta anta talib, bukankah engkau seorang pelajar? Pelajar apapun itu, yang dilihatnya, yang dirasakannya, yang didengarkannya, yang dimilikinya, dan yang didapatkannya, semua adalah pelajaran. Teman-teman, terakhir saya dari misi Ustaz Emri, dan saya mencoba belajar menulis di atas kertas beliau. Saya bilang, laisa al-firaqu lil-firaq, walakin al-firaqu lisyauq. Perpisahan itu bukanlah untuk berpisah, tapi perpisahan itu adalah untuk menambah rindu. Kalau perpisahan ini antara kita esok akan menambah kecewa, berarti kita bukan orang beriman yang berhasil. Tapi kalau perpisahan kita menambah rindu, makin 2 hari tidak bertemu, 3 hari tak bertemu, 5, 6, sebulan, 2 tahun tak bertemu, semua makin panjang harinya, tapi makin rindu rasanya, kita adalah iman yang sesungguhnya. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau engkau merasa sedih saat berpisah, itu hanya sekedar cinta karena mata. Tapi kalau engkau terus mendoakan saat berpisah, itu karena kita cinta dari hati. Kita tidak mencintai karena mata. Tidak penting wajah ini sebenarnya. Lah, masih ada yang lebih cantik, masih ada yang lebih keren, masih ada yang lebih bagus, masih ada yang lebih mantap lagi. Tapi hati yang model ini tulusnya, panjang perjalanannya, melewati berbagai macam provinsi, rupiahnya luar biasa sampai ke tempat ini. Ini adalah hati yang tulus yang patut dijaga. Teman-teman semuanya, maka akhirul kalam yang ingin saya sampaikan apa? Kalau suatu hari engkau rindu dengan tempat kita ini, bukalah YouTube kita. Kita pernah diceritakan oleh dunia di tempat itu bahwa kita pernah bertemu. Kalau engkau suatu hari hampir lupa di mana engkau pernah tumbuh berproses, coba buka video kita dan ingat kembali dan katakan kepada Allah, Tuhan, terima kasih
engkau pernah menempatkanku bagian dari tempat itu walau sesaat. Betapa berartinya pertemuan. Maka teman-teman semuanya, kadang perpisahan boleh jadi fisiknya berpisah, boleh jadi hatinya berpisah, atau boleh jadi semuanya tak tampak lagi, alias diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu yang tak terpisahkan di antara kita, doa tak boleh berpisah. Saya mendoakan semoga teman-teman semuanya disayangi oleh Allah. Tapi yang paling patut saya doain, yang saya haru bukan antum, ibu dan ayah. Hebat sekali. Kalau kamu tak pernah bilang kepada ayah kau hebat luar biasa, biarkan saya mewakili ayah hebat luar biasa. Betapa banyak jutaan orang tak sempat memberikan kesempatan pada anak-anaknya belajar ke tempat jauh di ibu kota ini, tapi engkau diberi kesempatan itu. Kalau bukan perjuangan ayah itu, lalu perjuangan siapa? Perjuangan siapa? Ya. Maka please teman-teman, kalau engkau pulang dari tempat ini nanti, yang kamu ingat pertama kali siapa? Ayah, ibu. Makasih ayah, makasih ibu. Kau yang mengatakan aku kesini. Kamu sudah berikrar dalam lagu yang kamu sudah baca. Walau melelahkan, engkau tetap menghafal Al-Quran. Tujuannya satu, mahkota untuk ayah dan ibu. Tapi saya bertanya, mulai dari dunia depan ini sampai di belakang semuanya, apa tidak kamu sudah yakin mampu mendapatkan tiket mahkota itu untuk ayah dan ibu? Yakin? Sudah yakin? Kalau kamu yakin, tunjukkan ucapan kamu yang harus lembut. Kalau kamu ingin yakin dan meyakinkan bahwa mahkota untuk ayah dan ibu, tunjukkan perilaku tidak pernah mengeluh. Tunjukkan perilaku bahwa kamu bersyukur atas segala keadaan, dan tunjukkan perilaku kamu tidak akan pernah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu sebelum kamu datang ke tempat ini. Malu penghafal Al-Quran dipanggil muazin terlebih dahulu baru kamu datang. Kenapa? Berarti seakan-akan Allah yang lebih butuh daripada kita yang butuh. Maka teman-teman semuanya, saya pesan dari lubuk hati yang paling dalam untuk antum semuanya, bahwa sosok orang-orang tadi yang paling tulus jiwa dan hatinya, jangan sia-siakan pertemuan dengan mereka. Jangan torehkan keburukan kepada mereka. Kalau engkau pernah lupakan itu, sama artinya engkau melupakan tujuan hidupmu sendiri. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekhilafan, atas nama khadim lakum jami'an, atas nama pelayan untuk teman-teman yang menyambut antum di tempat ini. Kami hanya mohon satu hal, ceritakan baiknya, biar tugas kami yang memohonkan maaf kepada Allah atas kekurangan ini. Ceritakan baiknya di tempat ini, dan kekurangannya biarkan itu jadi tugas kami memintakan maaf kepada Allah. Dan bila engkau pernah nanti ingat kembali ke tempat ini, kami adalah keluarga, kami adalah bagian dari hidup kamu. Kami pernah ada dalam proses perjuangan hidupmu walau berapa hari, tapi kamu pernah makan dan minum dan darahmu tetesan yang ada di tempat ini. Maka perjuangan kamu tidak akan pernah terpisah kembali dari tempat ini. Kalau kamu terluka saatnya nanti, itu adalah bagian dari luka kami juga. Kalau kamu suatu hari datang ke tempat ini, tak lagi bertemu dengan saya, dengan Ustaz Zainul Arifin yang kalian akan tinggalkan, dengan Ustaz Randi yang akan kalian tinggalkan, dengan Kak Rahmi, Ujing Rahmi, Abang Asyar yang akan kalian tinggalkan, maka pesan kami, cukup kirimkan Al-Fatihah untuk kami. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan wajah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga pula pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang tanpa dosa lagi. Pertemuan kita di malam hari ini insya Allah menjadi pertemuan yang akan selalu dirindukan oleh setiap kita insya Allah. Antum sadar enggak, di belakang, di sisi kanan kiri kita ini, wah, ada sekali malaikat yang mengaminkan para penghafal Al-Quran. Maka setelah kita zero from now, jangan kembali melakukan dosa sekecil apapun. Dirikan tahajud pada bersama malam ini. Boleh jadi nanti adalah 2 rakaat kamu yang paling terakhir di sini. Insya Allah kita bertemu dalam keadaan sehat. Walau tak kita berjumpa, tapi doa kita akan selalu kita mohonkan untuk antum semuanya. Dimanapun dan saatnya. Karena belajar di sini berarti adalah murid. Tak pernah ada kisahnya mantanmu ini, dan tidak pernah ada ceritanya ada mantan guru. Ada mantan ayah? Tidak ada. Ada mantan ibu? Tidak ada. Mantan teman? Boleh jadi ada. Tapi yang tidak ada mantannya ini kita insyaallah akan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tak bisa mengucapkan apresiasi yang paling hebat untuk pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang kecuali adalah gantungan harapan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, jadikan pesantren dan tempat perjuangan mereka perjuangan yang dinantikan untuk umat. Semoga Allah ja'alallahu al-ma'hada Kauman Muhammadiyah Padang Panjang ma'hadan kariman wa ma'hadan syarifan wa ma'hadan yuhibbuhu Allah wa ma'hadan yuhibbuhu al-malaika wa ma'hadan kataballahu al-ma'hada ismahu fi lawhil mahfuz wa fi jannatil ardhis a'la. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Salam khilafnya dimaafkan dan dibawa. Demikian teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.